Langsung record ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah pengantar Big Data. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan dan membahas lebih lanjut terkait apa itu ACID dan PySpark yang bersangkutan. Oke, mungkin bisa next slide. Oke, jadi untuk anggota kelompok dari kelompok 5 ini, pertama itu adalah Fabrizio Faktari, kemudian Versi Muhammad Rizky, Sabrina Maulidia, dan terakhir Silmi Nur Afifah. Mungkin di sini yang menjadi 14 topik pada presentasi kali ini, yaitu pertama itu adalah latar belakang Big Data, dengan menjelaskan korelasi antara Big Data dengan ACID dan PySpark. Kemudian untuk materi kedua itu adalah ACID, dengan menjelaskan seputar apa itu ACID, dan untuk materi ketiga itu adalah PySpark, dengan menjelaskan seputar PySpark, dan ditutup dengan materi keempat yaitu kesimpulan sebagai intisari yang dapat dirangkum sebagai poin utama presentasi. Oke, mungkin yang menjadi bahasan pertama pada presentasi kali ini itu adalah latar belakang Big Data. Oke, jadi di sini mungkin saya akan merangkum dan review kembali terkait apa itu Big Data, karena memang mungkin sempat sudah dijelaskan pada kelas sebelumnya. Oke, jadi Big Data itu dapat didefinisikan sebagai data yang memiliki 5 karakteristik, antara lain volume atau ukuran, velocity atau kecepatan, variety atau keberagaman, veracity atau kebenaran dan ketetapan, serta value atau nilai yang terbilang sangat besar ataupun abadi. Jadi bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa 5 karakteristik data ini itu bernilai sangat besar ataupun abadi, sehingga dapat disimpulkan pula dengan sulitnya permasalahan dari 5 karakteristik ini untuk dicapai. Maka dari itu diperlukannya arsitektur teknikal ataupun metode analisis yang inovatif dengan tujuan dapat memberikan wawasan berharga yang nantinya akan memberikan pengaruh pada nilai bisnis dan decision making organisasi ataupun perusahaan. Oke, mungkin bisa next. Oke, jadi kita masuk pada korelasi antara peran ACID dan PySpark. Tes. Oke, tes. Oke, mungkin bisa lanjut, yaitu adalah peran dan korelasi dari ACID dan PySpark terhadap eh, kualitas Big Data nantinya. Jadi penggunaan ACID dan PySpark ini akan menciptakan keseimbangan antara kinerja dan keandalan dalam analisis serta pemrosesan data nantinya. Untuk detailnya mungkin bisa di next slide. Oke, jadi ACID dan PySpark itu memiliki perannya masing-masing pada Big Data ini. ACID sendiri berfokus pada penyediaan data yang akan terjaga integritas dan konsistensinya. Di sini ACID akan memberikan jaminan bahwasannya suatu data yang dilakukan proses transaksinya akan terjaga integritas dan konsistensinya berdasarkan 4 elemen ACID tersebut, yaitu atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Sedangkan uh, PySpark berfokus pada pemrosesan dan analisis data dalam skala besar secara real time. PySpark ini lebih berfokus pada ability ataupun kemampuan untuk memproses dan menganalisis data secara besar dan dapat dilakukan secara real time. Bisa dibilang ACID itu merupakan prinsip transaksinya agar tercipta integritas dan konsistensinya, sedangkan PySpark sendiri merupakan kemampuan atau ability di awal untuk data dapat dikelola secara besar dan real time. Oke, mungkin bisa next slide. Di sini merupakan materi kedua, itu ACID, yang akan dijelaskan oleh dua rekan saya. Oke, mungkin waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ACID. ACID merupakan singkatan dari atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. ACID itu merupakan suatu elemen atau prinsip transaksi dalam sistem basis data relasional.
ACID digunakan untuk memberikan jaminan pada integritas, konsistensi, dan keandalan data, sehingga ACID itu sangat penting untuk data menjadi reliable atau dapat diandalkan. Lalu, pengertian dari masing-masing komponen ACID. Atomicity yaitu setiap transaksi dianggap sebagai sebuah unit tunggal dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Apabila terdapat sebuah transaksi yang terdiri dari 2 atau lebih komponen informasi, semua komponennya harus disimpan atau semua komponennya tidak disimpan. Sebuah transaksi mengalami perubahan dilakukan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Lalu selanjutnya ada konsistensi, yaitu suatu transaksi harus menjaga konsistensi data dalam basis data yang berdasar pada waktu sebelum dan setelah eksekusi transaksi. Apabila data yang disimpan melanggar integritas basis data, itu tidak akan terjadi perubahan. Lalu yang selanjutnya ada isolation, yaitu setiap transaksi harus dieksekusi secara terisolasi dari transaksi lain yang sedang berlangsung. Apabila terdapat 2 transaksi yang terjadi secara bersamaan, maka salah satu transaksi akan terisolasi dari transaksi lainnya sehingga tidak menimbulkan konkurensi atau benturan data transaksi. Selanjutnya ada durability atau daya tahan, yaitu setiap transaksi harus memastikan data selalu available dan tidak boleh hilang meskipun terjadi kegagalan sistem. Apabila transaksi sudah disimpan secara permanen, untuk seterusnya transaksi tersebut ada di basis data meskipun terjadi kegagalan sistem. Dan selanjutnya, mengapa ACID itu penting? Atomicity memastikan semua bagian transaksi dilakukan atau tidak sama sekali. Jika salah satu bagian transaksi gagal, maka seluruh transaksi akan gagal. Konsistensi akan memastikan jika terjadi kegagalan pada sebuah transaksi, data dapat dikembalikan dalam keadaan sama seperti sebelum transaksi dimulai. Isolation akan memastikan transaksi yang sedang berlangsung terisolasi dan transaksi lainnya untuk menghindari konflik. Durability akan memastikan data yang telah disimpan akan tetap tersimpan meski terjadi kegagalan sistem. Selanjutnya, contoh akan dijelaskan oleh Kak Faberta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh atau implementasi ACID. Di sini ada atomicity, yaitu activity flow transfer uang dari rekening A ke rekening B senilai Rp100.000. Yang pertama, apakah saldo rekening A mencukupi? Jika tidak, maka transaksi selesai. Kedua, kurangi saldo rekening A sebesar Rp100.000. Ketiga, tambahkan saldo rekening B sebesar Rp100.000. Jika salah satu transaksi gagal, maka sistem akan menggagalkan semua proses transaksi yang ada. Di sini ada contoh sebagai transaksi perbankan, yaitu ketika seorang mentransfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya, transaksi tersebut harus berhasil dengan uang dipindahkan sepenuhnya atau gagal tanpa terdapatnya perubahan dalam saldo keduanya. Tidak boleh ada situasi di mana uang dipotong dari satu rekening tetapi tidak tiba di rekening lainnya. Lalu ada konsistensi, yaitu proses transfer uang dari rekening A ke rekening B senilai Rp100.000. Yang pertama, sebelumnya saldo rekening A adalah Rp200.000 dan saldo rekening B adalah Rp100.000. Kedua, maka setelah transaksi saldo rekening A akan berkurang menjadi Rp100.000 dan saldo rekening B akan bertambah menjadi Rp200.000. Contoh kasus adalah basis data perpustakaan. Jika terdapat peraturan bahwa buku yang dipinjam tidak boleh melebihi batas pinjaman 2 minggu, maka sistem harus memastikan bahwa buku-buku yang dipinjam selalu mematuhi peraturan tersebut. Jika ada pelanggaran, sistem tidak akan mengizinkan peminjaman atau membatalkan peminjaman yang melanggar peraturan. Lalu ada isolation, yaitu activity flow transfer uang dari rekening A ke rekening B senilai Rp100.000. Yang pertama, transfer AB senilai Rp100.000 kurangi saldo A sebesar Rp100.000,
lalu tambahkan saldo B sebesar 100.000. Kedua, transfer BA senilai 200.000, lalu kurangi saldo B sebesar 200.000, kemudian tambahkan saldo A sebesar 100.000. Lalu dalam contoh kasus seperti sistem pemesanan tiket pesawat, jika kedua pelanggan berusaha memesan kursi yang sama secara bersamaan, sistem harus mengisolasi operasi mereka sehingga tidak ada pelanggan yang mendapatkan kursi yang sama. Sistem harus memproses transaksi satu persatu, memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih atau konflik. Kemudian durability, yaitu melakukan pemesanan tempat duduk dalam sebuah pesawat. Jika pemesanan tersebut sudah terkonfirmasi, nomor kursi akan tetap tersimpan meski ada kegagalan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sabrina. Untuk definisi PySpark, PySpark memiliki definisi sebagai antarmuka Python untuk PySpark, yang merupakan platform komputasi distribusi open source yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data secara besar dan cepat. Apache Spark biasanya digunakan untuk menangani analisis data, pemrosesan batch dan streaming, pembelajaran mesin, dan lainnya. Spark tidak hanya pengguna untuk melakukan analisis data dalam skala besar, yaitu alur atau langkah-langkah untuk mengembangkan dan menerapkan model atau Spark dan bahasa pemrograman Python 1. Fitur utama PySpark. Yang pertama yang kedua ada kaya dengan API. Penyediaan API yang beragam dari beberapa bahasa pemrograman seperti R, Scala, Java, dan lainnya. Yang ketiga ada komunitas besar. Terdapat banyak sumber daya, tutorial, dan dukungan untuk pengguna. Lalu ada sumber data. Apache Spark dapat beroptimasi, memiliki kemampuan caching data di memori dan pengoptimasi query. Dan terakhir ada ekosistem yang kaya untuk mendukung berbagai jenis pemrosesan data. Oke, mungkin untuk bahasan selanjutnya itu akan menjelaskan terkait tahapan umum untuk menggunakan PySpark ini. Jadi untuk tahapan pertama itu pastinya instalasi dengan menginstal Apache Spark, PySpark, Java dengan versi 8 ataupun lebih tinggi, dan Python dengan versi 2,7 plus ataupun 3,4 plus. Melalui situs web resmi, dan pengguna dapat mengikuti petunjuk instalasi yang ada. Langkah kedua itu adalah pengguna dapat melakukan import modul PySpark. Di sini pengguna dapat melakukan proses import modul yang diperlukan dari PySpark pada lingkungan pengembangan Python dengan contoh terminal pada komputer. Nantinya pada terminal komputer tersebut, pengguna dapat menggunakan PySpark.sql ataupun PySpark.sql functions untuk melakukan import modul dari PySpark ini, seperti pada gambar di bawah. Pada gambar tersebut terdapat function import, yaitu import spark session, lalu ada from PySpark.sql.functions import bintang, yang berarti import all elements atau all libraries yang dibutuhkan. Next. Lalu untuk tahap ketiga itu adalah inisialisasi Spark Session, di mana pada tahap ini terdapat proses inisiasi Spark Session, yaitu objeknya sendiri adalah Spark Session sebagai titik masuk untuk berinteraksi dengan Spark. Di sini dapat dilihat bahwa sintaksnya itu Spark sama dengan Spark Session.builder.upname dengan nama aplikasi atau project yang diinginkan, kemudian dot function get or create. Kemudian pengguna dapat melanjutkan dengan import data, yaitu melakukan proses baca data dari sumber-sumber eksternal dengan format umumnya seperti CSV, JSON, Parquet, ataupun database. Yang pasti di sini pengguna menggunakan PySpark data frame dengan metode read atau function read pada Spark Session. Kemudian pada sintaks kode, pengguna dapat
mengikutinya, yaitu data sama dengan spark.functionRead.csv, yaitu akan mengubah format tersebut ke CSV dengan parameter pertama yaitu path atau ke ataupun file.csv, yaitu yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian header sama dengan true, yang berarti baris pertama berisikan kolom pertama, berisikan kolom, dan inverse skema sama dengan true, yaitu tabel akan mengidentifikasi bahwa tipe data pada kolom akan langsung diidentifikasi secara otomatis, sehingga pengguna tidak perlu kesulitan untuk melakukannya secara manual. Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis dan transformasi data. Pengguna di sini dapat menjalankan operasi transformasi dan pembersihan untuk melakukan pengubahan, penyaringan, penggabungan, ataupun agregasi data pada data frame. Proses ini dapat dilakukan oleh pengguna dengan menggunakan function yaitu select, filter, group by, dan sebagainya. Pada contoh di bawah terdapat dua contoh yaitu select dan filter, di mana pengguna dapat melakukannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang menjadi perbedaan dari dua contoh tersebut, contoh pertama langsung menggunakan function tersebut, sedangkan untuk contoh kedua yaitu yang paling bawah, pengguna dapat menginisiasikan variabelnya lebih dulu, kemudian memasukkan function yang diinginkan pada variabel yang telah dibuat tadi. Yaitu kalau misalnya pada gambar sini ada filter underscore df sama dengan df.filter, kemudian mengisikan parameter yang diinginkan. Next. Lalu terdapat proses keenam yaitu proses penyimpanan hasil yang merupakan proses opsional gitu. Pengguna di sini dapat melakukan operasi setelah pengguna berhasil melakukan operasi transformasi pada langkah sebelumnya, pengguna dapat menyimpan hasil transformasi tersebut pada penyimpanan permanen. Contohnya menyimpan data frame pada format Parquet, CSV, ataupun data dalam basis data. Nah, contoh operasi penyimpanannya yaitu write ataupun save as table dan lainnya. Di sini pada sintaks kode yang ada pada gambar terdapat variabel hasil dengan model underscore fit dot transform data. Jadi berarti untuk data didefinisikan sebagai nanti akan diubah namanya sebagai hasil. Kemudian hasil akan diikuti dengan function write.parquet yang berarti akan diubah ke format Parquet datanya. Kemudian mengisikan parameter yang diinginkan. Okay, next di sini terdapat langkah ke-7 dan langkah ke-8. Untuk langkah ke-7 merupakan proses aksi untuk menyimpan hasil pada PySpark. Jadi operasi aksi ini merupakan langkah terakhir dalam pemrosesan data Spark yang akan memicu komputasi sebenarnya pada data dan mengembalikan hasilnya kepada pengguna. Nah, hasil operasi ini akan ditampilkan, dihitung, ataupun dikumpulkan pada variabel Python dengan contoh show, count, collect, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu perbedaan transformasi dan aksi. Transformasi hanya menjalankan proses transformasi tersebut tanpa melakukan pencetakan ataupun pengembalian hasil pada lingkungan Python. Nah, pengguna harus secara mandiri ataupun manual melakukan proses aksi ini sehingga dapat mengembalikan hasilnya pada lingkungan Python ini sendiri. Lalu setelah pengguna melakukan transformasi dan aksi, pengguna dapat menutup transaksi dengan function spark.stop apabila pengguna merasa sudah selesai dengan urusannya. Oke, next slide, yaitu contoh penggunaan PySpark pada Python. Mari kita lanjut pada contoh pertama, yaitu analisis struktur data dengan PySpark SQL. Di sini ya seperti biasa pada awalnya pengguna harus melakukan import dan inisialisasi sesi Spark, di mana untuk importnya pengguna dapat import Spark session, dan untuk inisialisasi sesi Spark pengguna dapat mendefinisikan variabel Spark sama dengan spark session.builder.upName dengan nama project ataupun aplikasinya, contoh PySpark, diikuti dengan function get or create. Lalu pengguna dapat mengambil dan membaca data dari sumber eksternal. Di sini pengguna dapat memilih CSV. Kemudian pengguna dapat mendefinisikan variabel baru yaitu df sama dengan spark.functionRead.mengubah.csv yang berarti melakukan read dari sumber eksternal yaitu CSV, yaitu data.csv, dan menambahkan header sama dengan true dan inverse skema sama dengan true. Kemudian langkah selanjutnya, pengguna dapat melakukan analisis data SQL dengan menggunakan variabel df tersebut, df.create
create or replace stem view dengan objek data yang berarti pengguna akan membuat tampilan sementara untuk data frame yang bersangkutan untuk untuk proses PySpark ini dengan kemudian mendefinisikan variabel result sama dengan spark.sql, kemudian memasukkan kode SQL pada parameter seperti yang pada grafik tersebut yang berarti ingin mengumpulkan data, menselect data dan memisahkan data, yaitu data age, kemudian count bintang S total, berarti mengumpulkan keseluruhan, kemudian diklasifikasikan dan diurutkan berdasarkan usia yang dari muda ke tua. Dan ditutup dengan menampilkan hasil dan mengakhiri sesi Spark dengan result.show dan spark.stop. Oke, next. Kedua itu terdapat analisis data massa dengan PySpark. Di sini juga pertama hampir sama juga dengan proses sebelumnya, yaitu melakukan import Spark Session dan inisialisasi Spark. Yang menjadi perbedaan pada inisialisasinya itu yaitu nama aplikasi ataupun projectnya saja, yaitu analisis mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu membaca data dari sumber eksternal, yaitu sama juga yaitu CSV df sama dengan spark.read.csv, yaitu objeknya data massa.csv dengan informasi pada parameter selanjutnya sama dengan proses sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan skema data frame dengan function df.print skema yang berarti menampilkan skema data frame dengan menampilkan 5 baris pertama pada data. Dilanjutkan dengan df.show dengan mengisikan parameter 5. Kemudian dilanjutkan lagi dengan melakukan agregasi untuk menghitung rata-rata nilai per jenis kelamin dengan variabel baru yaitu result sama dengan data frame.group by mengklasifikasikan jenis kelamin berdasarkan laki-laki dan perempuan function average atau nilai yang akan merata-ratakan rata-rata nilai tersebut with column rename yang akan mengubah nama kolom yang awal average nilai menjadi rata-rata nilai sehingga mungkin bisa lebih mempermudah pembacaan tabel tersebut. Lalu ditutup dengan result.show dan spark.stop yang berarti menampilkan hasil analisis dan mengakhiri sesi Spark. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya itu adalah kesimpulan, saya serahkan kepada rekan saya yaitu Sabrina. Dipersilakan. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan materi presentasi yang telah selesai dipaparkan, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan ACID dan PySpark dalam pengembangan Big Data. Di mana ACID itu berfokus pada PySpark, berfokus pada pemrosesan dan analisis data dalam skala besar secara real time. Keduanya ini akan saling bersinergis untuk melakukan pengelolaan dan analisis data skala besar secara efisien dan akurat. Selanjutnya kembali ke moderator. Oke, mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan dari kelompok 5 terkait pembahasan seputar ACID dan PySpark ini. Mudah-mudahan adanya materi presentasi kami ini dapat bermanfaat bagi keseluruhan elemen masyarakat dan dapat ya memberikan wawasan baru. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.